Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Katamara Sanjani, prodi PPKN kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia pada abad ke-19. Langsung saja saya akan mulai. Politik kolonial konservatif 1800 sampai 1848. Pada abad ke-18, Belanda mengalami kemunduran politik yang sangat besar. Dalam tahun 80-an, perang dengan Inggris menyebabkan rendahnya pada perdagangan VOC, ditambah lagi korupsi yang dilakukan oleh VOC dikarenakan kurangnya pengawasan. Pada kekayaan VOC diambil alih kerajaan, sementara itu pusat kedudukan VOC diambil alih oleh Inggris. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional company dengan tujuan akan memperoleh penghasilan sebagai laba perdagangan untuk keuntungan bagi kerajaan. Seperti politik dan administrasi company dijalankan suatu sistem pemerintah secara tidak langsung. Pemerintah pribumi hanya menguras masalah-masalah pribumi, sedangkan agen-agen Belanda mengawasi tanah wajib untuk pasaran Eropa. Pengaruh besar dari pergolakan politik Eropa adalah perubahan politik kolonial yang dijiwai oleh revolusi Prancis. Sudah dapat kritika keras dari golongan liberal yang menganjurkan suatu sistem pemerintahan langsung berdasarkan prinsip-prinsip liberal dan perdagangan serta inisiatif partikuler. Sistem ini pertama kali pada zaman Raffles sebelum pemberian Danells selama masa interim Inggris 1812-1816. Raffles menjalankan suatu sistem administrasi yang sesuai dengan doktrin liberal, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi, terutama pada hal pajak tanah. Raffles lebih mengutamakan tentang kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pokok pemerintahannya. Meskipun Raffles menganut ide liberal, tetapi ia tetap mempertahankan tanah wajib karena hasilnya memang sangat diperlukan untuk mensukseskan Belanda. Setelah Panzerkapten digantikan di Siglis 1826-1830, seorang kapitalis Belgia berkemukakan konsep debus tentang politik kolonial sama atau sejalan dengan konsep yang memberikan kebebasan penanaman bersama dengan peningkatan produksi untuk ekspor sebagai dasar guna perdagangan dan pajak tanah maju, ditambah modal kaum Eropa. Ketiga faktor itu akan membuat produksi ekspor tanah yang dimaksud adalah tanah yang belum dipergunakan pribumi dan terletak di perdesaan, guna menarik tenaga kerja yang bebas di luar musim tanam dan panen balik pemilik. Perencanaan pilotik dubes bernada sangat optimis, terutama mengenai mentalitas pribumi yang akan meningkatkan taraf hidupnya setelah diberi dorongan berproduksi lebih besar. Dalam politik dubes ini terjadi kemerosotan dari pemasukan pajak tanah pada suatu pihak serta kurangnya kemudian hasil ekspor seperti kopi dan gula. Yang kedua, kultur stelsel 1830-1870. Politik kolonial Belanda berdasar pada prinsip dan praktek yang satu sama lain saling bertentangan. Tetapi sejak tahun 1830 itu politik kolonial Belanda mempunyai suatu sistem yang pasti dan konsekuen yang kemudian dikenal dengan nama kultur stelsel, sistem yang menjunjung tinggi kebebasan ekonomi dan perusahaan barat yang kapitalis dan yang dapat memberikan keuntungan disingkirkan karena sistem tersebut memberi keuntungan kepada Inggris dan memonopoli perdagangan di Indonesia, sedangkan Belanda yang memikul biaya pemerintahan. Melihat penyelewengan itu, Van der Bos mengajukan suatu sistem yang akan memberikan keuntungan dengan cara sesuai dengan adat kebiasaan tradisional lokal yang kita kenal dengan kultur stelsel. Hakikat dari kultur stelsel adalah bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus harus menyediakan sejumlah bumi yang sama dengan membayar pajak itu. Dengan menjalankan sistem kultur stelsel ini, kita telah memasuki periode baru dalam politik kolonial. Sistem tersebut lebih disesuaikan dengan adat kebiasaan pribumi yang telah ada. Kalau dalam pusat pemerintah, kolonial dianggap perlu menghormati sistem pemerintahan, maka pada lain pihak di dalam kultur stelsel mereka itu lebih adalah pelaksana yang diperintah
yang diperintahkan di atas mereka menjadi pengawas-pengawas. Ya seperti itu menurut buku Indonesia Sosial Legal Studies Jilid 1 halaman 190. Dan yang selanjutnya kolonial Belanda pada 1850 oleh Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Masa 20 tahun itu bagi negara Belanda merupakan masa transisi dari keadaan pra-industri menjadi industri. Sesungguhnya revolusi industri telah dimulai, timbullah seperti cendawa di musim hujan, pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri bermunculan, rangkaian kereta api didirikan, posisi sebagai penghasil bahan mentah internasional telah diduduki kembali, pelayaran maju, bank-bank baru banyak didirikan. Tidak diragukan kembali bahwa kultur selalu ikut serta membangun kembali ekonomi secara besar-besaran. Di samping memasukkan jutaan kekayaan dalam pembendaharaan Belanda, terutama disebabkan oleh berkembangnya impor hasil dari Indonesia. Politik ekonomi kaum liberal adalah kebalikan dari politik yang diajarkan William E. Prinsip ini adalah prinsip tidak campur tangan. Berhubung dengan itu, kerajaan harus menarik diri dari segala campur tangan, segala rintangan terhadap inisiatif individu dan kebebasan harus dihapuskan. Semua ini berarti runtuhnya politik merkantilisme dan proteksionisme. Konsekuensinya banyak undang-undang yang melindungi hak istimewa perusahaan-perusahaan nasional dihapus. Sejak Partai Liberal berkuasa, modernisasi seperti yang terdapat di negeri Belanda, bank-bank, jalan-jalan kereta api, dinas-dinas pos, perkebunan swasta timbul. Sudah 18 tahun bagaimana ini maju dengan terus pesat. Dan yang selanjutnya dari politik kolonial ke politik etis. Pada 1870 Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil revolusi selama 20 tahun terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perkembangan komunikasi yang modern, volume perdagangan perkembangan dengan pesat, sedangkan perkembangan modern terjadi secara besar-besaran. Hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga, politik pintu terbuka di Hindia Belanda, dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negara asing daripada negara Belanda. Politik pintu terbuka adalah pemerintah Belanda membuka Hindia Belanda bagi para pengusaha untuk menanamkan modal khususnya di bidang perkebunan. Adapun yang menjadi alasan konflik adalah pembawa perdamaian dan ketertiban. Konflik lokal atau perang saudara setiap saat dijadikan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan intervensi. Belanda tampaknya menggunakan teori perdamaian dan dalam mengadakan perjanjian politik dengan penguasa lokal atau raja pesisir, membatasi diri hanya untuk memperoleh pengakuan kedaulatan ekspedisi militer Indonesia, menimbulkan berbagai pihak perang yang nampaknya tak pernah selesai, menguras tenaga negara sehingga usaha yang sudah terpaksa dikesampingkan. Kejaman yang dilakukan tentara pun sangat menggoncangkan. Melanjutkan perang ini, kritik paling tajam dilancarkan oleh kaum kapitalis yang menghendaki agar pemerintah perlu membuka daerah baru untuk investasi modal ya seperti itu dah. Yang terakhir adalah menjelang politik etis. Sistem politik etis menekankan harus ada keuntungan yang diberikan oleh tanah jajahan kepada negara induk, yakni Belanda. Masalah yang terjadi dalam berbagai sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mulai cara mengeksplorasi tanah jajahan partai agama, menekankan politik yang berbasis pada agama, kerja bebas, dan tuntutan moral dari negara induk. Juga dianggap sangat perlu untuk mengembangkan perbaikan keuangan dan cara mengeksploitasi sumber daya alam tanah jajahan, mengangkat hak dan kepentingan serta moral masyarakat umum. Latar belakang ini adalah dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini: pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda,
tetapi menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia terhadap penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi yang liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi. Sementara itu, kaum kapitalis dari Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh keuntungan yang sangat besar. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Rakyat kehilangan hak miliknya yang utama, yaitu tanah. Bahkan industri rakyat pun terdesak karena penelitian itu timbullah golongan sempit dan pemilik tanah. Mereka termasuk dalam golongan buruh yang bekerja pada perkebunan, pabrik, dan tambang. Yang selanjutnya adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri, kaum etis, terhadap praktik liberal kolonial seperti Van Col, Van der Venter, De Waal, Baron van Huvell, dan Van der Broek. Pelaksanaan politik etis sejak tahun 1901, pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dan kemudian dicari bentuk pemerintahan kolonial yang merupakan perpaduan antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, politik etis juga disebut dengan politik asosiasi. Perubahan politik dicapai dengan politik etis antara lain sebagai berikut. Desentralisasi pemerintahan yang diwujudkan dengan diumumkannya Undang-Undang Desentralisasi tentang pembentukan dewan-dewan lokal sebagai lembaga hukum. Dewan lokal mempunyai wewenang membuat peraturan mengenai pembajakan dan pembangunan sarana-sarana. Dan pembangunan irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Pada tahun 1914, pemerintah kolonial telah membangun irigasi seluas 93.000 emigrasi, terutama bagi penduduk Pulau Jawa yang semakin padat edukasi dan dengan didirikannya bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, seperti sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, yang untuk anak-anak pribumi pada umumnya, dan sekolah pamong praja, dan sekolah dokter, perbaikan, kesehatan, dan penanggulangan penyakit. Pada tahun 1920, dilaporkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah terbebas dari epidemi cacar, dan setelah 1928 terbebas pula dari wabah kolera. Kegagalan politik etis. Reaksi terhadap pelaksanaan politik etis mulai muncul pada tahun 1914. Masyarakat mulai bergerak dan banyak melontarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap gagal. Kegagalan tersebut nampak dalam kenyataan sebagai berikut. Setiap pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar sekali, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi masih tetap rendah. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan yang baik dengan masyarakat kolonial, yaitu golongan seperti golongan pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap saja sangat besar. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya